Jangan terlalu berharap, tapi kita sudah hampir mencapai tonggak penting dalam sejarah manusia. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa beberapa abad ke depan akan menjadi periode yang menentukan bagi kita. Akankah kita menjadi peradaban tipe 0 selamanya atau siap melesat jauh menjadi makhluk level tertinggi? Belum tahu apa itu peradaban tipe 0? Biar ku jelaskan. Seiring bertambah besar dan cerdasnya spesies kita, kebutuhan energi kita pun meningkat pesat. Dan itu bukan cuma karena kita terus menyalakan pengering rambut, tapi juga karena semua mesin-mesin canggih kita membutuhkan energi, seperti sarana transportasi, pabrik, dan alat komunikasi. Skala Kardashev berguna untuk mengukur seberapa maju sebuah peradaban berdasarkan jumlah energi yang dimiliki. Sejauh ini ada 7 level teoritis yang bisa dicapai oleh sebuah peradaban menurut sebagian besar ahli. Nih, gak perlu repot mencari di Google. Beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa manusia hanya berada di level 0,72. Kita bahkan belum mencapai tipe 1. Skala ini diciptakan oleh seorang ilmuwan bernama Nikolai Kardashev pada tahun 1964. Ia menciptakannya untuk membantu mencari tanda-tanda kehidupan di luar angkasa melalui sinyal-sinyal yang mungkin dipancarkannya. Skala ini memiliki 3 level utama yang menunjukkan jumlah energi yang dapat diakses sebuah peradaban. Seiring waktu, para ilmuwan lain menambahkan lebih banyak level lagi, yang bahkan terbilang lebih canggih. Skala ini tidak hanya memperlihatkan akses terhadap energi, tapi juga seberapa besar pengetahuan yang dimiliki sebuah peradaban. Tipe 1 adalah ketika suatu spesies bisa mengumpulkan dan menyimpan seluruh energi dari bintang terdekat untuk menghidupi populasinya yang terus bertambah. Artinya, kita perlu meningkatkan produksi energi 100.000 kali lipat untuk mencapai status ini. Beberapa ilmuwan mengatakan kita bisa mencapai tipe 1 dalam 100 hingga 200 tahun. Tapi untuk itu, kita harus memanfaatkan seluruh energi yang ada di bumi. Kedengarannya luar biasa, tapi dibandingkan dengan yang bisa dilakukan oleh masyarakat maju dengan level lebih tinggi, ini baru tingkat kontrol dasar. Level peradaban berikutnya disebut tipe 2. Mereka bisa mengendalikan seluruh bintang di dekatnya dan menggunakan seluruh energinya. Salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencapai level ini suatu hari nanti adalah dengan membangun alat yang disebut Dyson Sphere. Bisa kujelaskan, alat ini mirip bola raksasa yang mengelilingi bintang dan menyerap seluruh energinya, lalu mengirimkannya kembali ke planet asalnya. Dengan energi sebesar ini, tidak ada satupun dalam sains yang bisa menghancurkan peradaban tipe 2. Jika manusia menjadi peradaban tipe 2 dan ada objek seukuran bulan yang mengarah ke bumi, kita bisa menghancurkannya atau bahkan menggerakkan Jupiter untuk menghalanginya. Peradaban tipe 3 menjadi spesialis energi dan dapat melakukan perjalanan melintasi galaksi. Manusia yang berevolusi menjadi tipe ini mungkin terlihat sangat berbeda dari kita, seperti mesin dengan bagian-bagian organik dan robot. Mereka bahkan mungkin meremehkan manusia biasa, siapa yang tahu. Kecil kemungkinan kamu akan berteman dengan manusia tipe 3. Manusia tipe 3 ini mungkin juga memiliki koloni robot yang bisa bereplikasi dan menyebar ke seluruh galaksi. Tapi ada batasan bagi perjalanan mereka karena hukum fisika, atau setidaknya hukum yang kita ketahui saat ini. Kecuali jika mereka menemukan cara baru untuk bergerak lebih cepat dari cahaya atau berteleportasi melalui lubang cacing, yang saat ini masih sebatas teori. Kardashev percaya bahwa peradaban tipe 4 tidak mungkin ada. Itulah alasan dia tidak melanjutkan lebih jauh dari tipe 3 dalam skala aslinya. Dia berpikir tipe 3 adalah batas yang bisa dicapai oleh spesies apapun. Beberapa orang setuju dengannya, tapi ada juga yang berpendapat mungkin saja ada level peradaban yang lebih tinggi lagi. Peradaban tipe 4 dan lebih tinggi lagi diteorikan oleh para ilmuwan lain. Peradaban tipe 4 misalnya akan mampu memanfaatkan seluruh energi di alam semesta dan bahkan hidup di dalam lubang hitam. Teknologi semacam ini memerlukan hukum fisika yang belum kita pahami dan bahkan mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menemukannya saat ini. Tipe 5 bahkan lebih mencengangkan lagi. Ini adalah level di mana makhluk memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam semesta itu sendiri. Di dunia ini juga akan ada beberapa semesta paralel. Manusia masih jauh untuk mencapai level ini. Tapi jika kita menjaga planet kita dan satu sama lain, siapa tahu itu akan mungkin suatu hari nanti.
Peradaban semacam ini akan mampu melakukan perjalanan ke semesta lain dan bahkan mampu menciptakan semesta kita sendiri. Mereka memiliki kendali atas realitas dan populasinya akan sangat besar sehingga setidaknya secara teori tidak dapat dihancurkan. Peradaban tipe 6 bahkan lebih kuat lagi. Mereka tidak hanya mampu menciptakan dan melakukan perjalanan ke semesta lain, tapi juga mampu mengendalikan aturan dasar semesta ini. Mereka akan hidup di banyak semesta, berbeda pada saat bersamaan dan dapat mempengaruhi semua hukum fisika yang kita ketahui. Mereka juga ada dalam berbagai versi ruang dan waktu, dengan masa lalu dan masa depan yang berbeda. Peradaban yang dikategorikan sebagai tipe 7 atau K7 mampu menjelajahi dan mengendalikan seluruh omniverse. Omniverse adalah istilah yang mengacu pada setiap semesta, dimensi, dan realitas yang ada. Kekuatan setingkat ini diperkirakan berasal dari seorang individu dan bukan dari sebuah peradaban, karena peradaban akan bergabung menjadi satu entitas yang maha tahu, maha kuat, dan hadir di mana-mana. Oke, kita santai sejenak. Sebelum mencapai semua level fantastis ini, setidaknya kita harus mencapai level 1, bukan? Tapi apa yang diperlukan untuk itu? Saat ini manusia belum cukup maju untuk dianggap sebagai peradaban tipe 1, karena kita hanya menggunakan beberapa sumber energi seperti kayu, batu bara, dan minyak. Tapi masih banyak sumber energi lain di luar sana yang belum kita temukan atau gunakan. Kita hanya perlu mengandalkan sumber-sumber terbarukan seperti angin, matahari, dan air untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Energi ini akan sangat mudah diakses sehingga mungkin kita tidak perlu membayar tagihan listrik lagi. Dalam peradaban tipe 1, energi akan sama pentingnya dengan udara. Salah satu strateginya adalah kita harus mengubah bencana alam menjadi sesuatu yang positif. Sebagai contoh, kita bisa memanfaatkan tsunami untuk menghasilkan listrik. Kita bisa mengurangi ketergantungan pada pekerjaan konstruksi dan menggunakan gempa bumi untuk membantu mengubah tanah. Dengan mengendalikan sumber energi planet ini, kita juga bisa mengendalikan cuaca. Misalnya, jika suatu tempat mengalami kekeringan, kita bisa mengirimkan awan hujan untuk menyuburkannya kembali. Jika kita menjadi peradaban tipe 1, kita mungkin bisa menyeimbangkan jumlah karbon di atmosfer dan pada akhirnya mengendalikan suhu planet kita. Ini berarti bencana alam akan menjadi lebih mudah diprediksi dan tidak terlalu merusak. Selain itu, kita bahkan mungkin bisa tinggal di tempat-tempat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, seperti di bawah air, di puncak gunung yang sangat dingin, atau di padang pasir. Jadi seberapa dekatkah kita dengan kenaikan level ini? Sebuah penelitian baru-baru ini mengamati berbagai cara kita mendapatkan energi, seperti dari bahan bakar fosil dan sumber-sumber terbarukan. Masalahnya, setiap cara mendapatkan energi memiliki keterbatasan. Sebagian orang memiliki bahan yang terbatas, sementara bagi yang lain, setidaknya untuk saat ini biayanya terlalu tinggi. Jadi, tim di balik penelitian ini melakukan pendekatan yang cermat untuk membuat perhitungan yang tepat. Mereka menyimpulkan bahwa kita bisa mencapai level energi yang tinggi, tapi itu tidak akan terjadi sampai tahun 2371. Studi ini hanya menunjukkan satu cara untuk menjadi peradaban maju, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mencapainya dengan cara yang benar-benar berbeda. Selain itu, jangan lupa juga, aturan pertama untuk menjadi peradaban yang maju adalah jangan sampai punah. Aku tahu, kedengarannya agak berlebihan, tapi dalam upaya kita untuk memanfaatkan seluruh energi yang dimiliki planet ini, kita juga harus melindunginya sebaik mungkin. Sampai kita berhasil melakukan perjalanan ke ujung alam semesta, bumi masih merupakan satu-satunya tempat yang bisa kita tinggali. Kobaran api mulai menyebar di sekitar pusat benturan, melalap habis semua objek yang dilaluinya. Ombak yang naik oleh ledakan mulai membanjiri kota-kota besar. Gempa bumi dahsyat meruntuhkan gedung pencakar langit layaknya tumpukan kartu yang ambruk. Inilah dampak yang mungkin terjadi setelah bumi dan objek antar bintang pertama dalam sejarah saling bertabrakan. Para ahli mendeteksinya pada tahun 2017, tapi mereka masih belum bisa menjelaskan jenis spesifiknya. Mungkin itu berupa asteroid, komet, atau pesawat antariksa dari peradaban angkasa luar. Tapi sejauh ini mereka menamainya sebagai Oumuamua. Mirip kayak suara sapi dalam bahasa Hawaii ya.
Meskipun belum diketahui jenisnya, kecepatannya jauh lebih ngebut dari asteroid lain, yaitu sekitar 87 km per detik. Kalau bisa terbang sengebut ini, kamu akan melintasi Amerika Serikat dari pesisir barat ke pesisir timur maksimal selama 3 menit. Jadi, asteroid ini bisa melesat dari bumi ke matahari cuma dalam waktu 2 bulan. Sedangkan roket kita bisa melaju hingga 27.000 km per jam. Jadi, perjalanan melintasi Amerika Serikat dengan wahana ini akan memakan waktu sekitar 9 menit. Banyak ilmuwan berspekulasi kalau itu cuma objek buatan yang diciptakan oleh peradaban super maju. Nggak tahu juga sih. Tapi bentuknya yang panjang dan ramping memang mendukung teori mereka. Jadi, wujudnya sangat mirip dengan pesawat antariksa. Panjangnya sekitar 1 km, jauh lebih besar dari Menara Eiffel. Untuk mengonfirmasi Oumuamua sebagai pesawat antariksa milik makhluk lain, para saintis mengarahkan sejumlah teleskop radio ke objek tersebut. Kalau peradabannya menggunakan alat komunikasi atau memindai kita dengan teknologi mereka, kita bisa mendeteksinya. Tapi yang ada cuma keheningan total. Nah, kira-kira begitu. Nggak ada gelombang radio yang terdeteksi. Meski begitu, teori peradaban luar angkasa nggak serta-merta nihil. Untuk mengetahui lebih pasti, para saintis perlu tahu berat objek tersebut. Jadi, mereka perlu memanfaatkan cahaya, lebih tepatnya pantulannya. Singkatnya, tiap materi akan memantulkan cahaya secara berlainan. Misalnya saja, kita nemu batu hitam misterius yang menyerap hampir semua cahaya. Jadi cuma bagian kecilnya aja yang dipantulkan lagi. Lihat katalog yang ada. Dan ternyata itu arang. Dengan mengetahui ukuran dan bahan pembentuk suatu objek, kita bisa nentuin beratnya. Jadi, kita perlu mengamati banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh objek ini. Dan saat para ilmuwan mengarahkan teleskop mereka, Oumuamua memantulkan warna yang sama dengan besi dan sejumlah batuan padat. Oumuamua juga terus-terusan memancarkan kilatan terang, kemudian memudar dan akhirnya bersinar lagi. Artinya objek ini berputar, tapi nggak berputar pada porosnya seperti panah, melainkan ke sembarang arah dan kedua ujungnya bergerak naik turun secara bergantian. Semua objek atau pesawat antariksa buatan akan hancur oleh putaran seperti ini. Tapi Oumuamua tetap utuh, artinya objek ini terbuat dari bahan super keras yang bisa mencegahnya hancur. Oumuamua juga nggak berongga seperti pesawat antariksa, tapi padat. Objek ini sangat misterius karena geraknya sangat cepat dan sebagian komet memang punya kecepatan yang sama atau jauh lebih ngebut tapi juga punya efek roket. Saat pesawat antariksa meluncur dari landasan peluncuran, mesinnya akan mengeluarkan api. Setiap detiknya, roket mencampur bahan bakar dengan oksigen, kemudian menyalakannya, dan akhirnya mengeluarkan campuran tersebut dengan kecepatan ekstrim. Menurut hukum fisika, mekanismenya seperti mendorong dinding. Roket ini seperti melompat dari gas pembakaran yang dilemparkannya ke bawah. Dengan begini, roket akan menghasilkan gaya dorong dan berakselerasi. Fungsi komet juga hampir sama. Sinar matahari menabrak permukaan komet. Unsur cahaya seperti es mulai menguap, gas ini bergerak ke satu arah, sedangkan kometnya bergerak ke arah berlawanan. Sama seperti roket, komet mendorong gas yang menguap, kemudian berakselerasi. Gas ini juga membentuk ekor panjang komet, seolah-olah batu besar ini menyeret semua gas di belakangnya. Atau seperti mobil yang menarik udara saat melesat dengan kecepatan tinggi. Tapi Oumuamua bukan komet, jadi nggak punya ekor dan nggak punya efek roket seperti komet. Jadi objek ini nggak bisa bergerak secepat komet. Tapi sebagian ilmuwan meyakini Oumuamua pernah punya ekor. Meski baru ditemukan pada tahun 2017, Oumuamua telah memasuki tata surya kita pada tahun 1995 dan sejak saat itu sudah terbakar sinar matahari. Saat asteroid ini ditemukan, sekitar 95% komponennya telah hilang, menguap. Ilmuwan lain memperkirakan Oumuamua sudah secepat ini sejak dilahirkan di tempatnya yang jauh, tepatnya di dalam sistem bintang atau nebula lain. Mungkin telah terjadi tabrakan eksoplanet dahsyat dengan objek kosmik lain. Ledakan energi dari tabrakan kemudian melontarkan bongkahan panjang ini keluar angkasa, atau mungkin telah terjadi ledakan supernova. Saat mencapai akhir masa hidupnya, bintang berubah menjadi raksasa merah atau versi bintang yang lebih besar hingga ratusan kali lipat. Kemudian, bintang ini menyusut dan meledak dengan kekuatan dahsyat. Gelombang ledakannya bisa bergerak sejauh bertahun-tahun cahaya dari pusat ledakan. Ledakan ini juga menjadi salah satu peristiwa paling benderang di alam semesta. Jadi, supernova mungkin telah menghancurkan sejumlah eksoplanet hingga berkeping-keping. Contohnya, Oumuamua.
Objek antariksa ini mendapat banyak energi dan kecepatan sehingga mulai bergerak menuju bumi. Mungkin karena itulah arah putaran Oumuamua sangat sulit diprediksi. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan mengusulkan teori kalau Oumuamua berbentuk balok es raksasa. Es yang biasa kita lihat terbuat dari air atau H2O, tapi di Oumuamua kemungkinan terbuat dari nitrogen es atau N2. Es ini diperkirakan telah utuh di medium antar bintang selama 500 juta tahun dan saat tiba di tata surya, es nitrogen ini bisa memantulkan 2/3 sinar matahari. Jadi, suhunya nggak terlalu panas dan akibatnya Oumuamua nggak punya ekor. Es nitrogen yang sama juga terdapat di Pluto dan Triton, salah satu satelit Neptunus. Jadi Oumuamua berasal dari eksoplanet es serupa. Tapi kita cuma bisa memastikannya dengan mengirim probe antariksa. Para ilmuwan telah menyusun rencana bernama Proyek Lyra. Dan Oumuamua meninggalkan tata surya kita dengan kecepatan tinggi, jauh lebih ngebut daripada kecepatan roket kita. Dan kita harus terus ngejar batu ini sebelum jaraknya terlalu jauh. Untuk merealisasikan rencana ini, kita bisa menggunakan manuver gravitasi. Probe antariksa mulai terbang di dekat Jupiter, kemudian melewatinya untuk menambah kecepatan dengan memanfaatkan gravitasi. Setelah itu, probe akan menuju ke matahari dan terbang sedekat mungkin agar terlontar seperti katapel ke Oumuamua. Sebagai alternatif, kita bisa juga menggunakan probe mikro. Kita harus meluncurkan sekitar 1000 probe mikro ke orbit bumi. Bobotnya harus lebih ringan dari korek api dan punya layar cahaya seukuran ring tinju. Kemudian, kita perlu memancarkan sinar laser kuat dari permukaan bumi menuju layar. Probe bisa menambah kecepatannya hingga 20% dari kecepatan cahaya dan geraknya nggak boleh terlalu cepat karena nanti malah bisa melewati posisi asteroid tujuan. Probe ini harus bisa memasuki orbitnya atau mendarat di permukaannya, tapi kalau gerak probe tadi terlalu lambat, Oumuamua akan meninggalkan tata surya kita sebelum bisa dikejar. Ini akan menjadi pengalaman yang seru karena di masa depan kita bisa menggunakan asteroid seperti taksi antariksa. Kita cuma perlu masuk ke orbit asteroid antar bintang atau mendarat di permukaannya, kemudian kita bisa terus bergerak melintasi luar angkasa dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan bahan bakar. Kendaraan seperti ini akan menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan perjalanan jarak jauh atau untuk memberikan pasokan ke sistem bintang lain. Tapi kenapa kita harus takut dengan objek antariksa seperti ini ya? Tabrakan dengan asteroid seukuran Oumuamua bisa memusnahkan kehidupan dalam satu negara. Kalau objek ini membentur laut, ombak setinggi gedung pencakar langit mungkin akan terbentuk. Para ilmuwan terus mengupayakan cara untuk melindungi kita dari objek seperti ini, salah satunya dengan teknik tabrakan. Saat mendeteksi objek yang berpotensi membahayakan, kita bisa mengirim pesawat antariksa ke lokasi. Tancap gas! Pesawat antariksa harus menabrak asteroid dengan sudut spesifik hingga lintasannya sedikit berubah. Kalau sudutnya terlalu banyak, tujuan akhir asteroid ini juga akan melenceng jauh. Jadi intinya, asteroid ini perlu melewati planet kita. Kita juga bisa bikin ledakan kendali jarak jauh di asteroid. Prinsipnya sama, kekuatan ledakan harus sedikit menggeser lintasan asteroid atau menghancurkan batu raksasa ini menjadi serpian kecil. Asteroid berdiameter 24 meter akan terbakar habis di atmosfer kita karena gesekan udara. Batu sebesar 24 meter sampai 0,8 km gak akan terbakar sempurna dan pasti menyebabkan kerusakan di area tertentu. Kalau ukurannya lebih besar, udah pasti sangat membahayakan. Metode tradisional yang ada di film sci-fi adalah menaruh mesin roket di asteroid. Dengan begini, lintasan batu antariksa ini akan berubah dan bisa dikendalikan. Kita juga bisa menggunakannya untuk menabrak asteroid lain. Udah kayak permainan biliar di ruang angkasa kan? Legenda satelit Black Knight kasih tahu kita kalau pesawat makhluk luar angkasa telah mengorbit bumi selama puluhan tahun. Keren banget kan? Selama bertahun-tahun, pendukung teori ini udah ngumpulin banyak bukti. Kalau gitu, kita lihat dan pastiin sendiri aja yuk. Tahun 1899, saintis beken Nikola Tesla membuat menara besar di laboratoriumnya yang berada di Colorado Springs, Amerika Serikat. Menara ini dibuat untuk membantunya mempelajari listrik atmosfer dan energi nirkabel. Semuanya normal-normal aja, hingga suatu hari dia dikejutkan oleh penemuan unik. Menara itu menangkap sinyal buatan. Awalnya, Tesla mengira sinyal ini berasal dari atmosfer, tapi ternyata sumbernya berada di luar angkasa.
Lalu Tesla menyimpulkan sinyal ini telah dikirim oleh makhluk luar angkasa. Tapi komunitas sains mengabaikan teorinya. Meski mereka menghormati kejeniusan Tesla, dia masih dianggap sebagai orang aneh. Tapi kemudian, laporan Tesla diperkuat oleh penemu radio nirkabel Guglielmo Marconi yang menerima sinyal yang sama. Dan pada tahun 1927, insinyur radio asal Norwegia, Jørgen Holst, mengamati ada keanehan. Saat dia mengirimkan sinyal dengan panjang gelombang khusus, beberapa di antaranya terpantul kembali sekian detik kemudian. Awalnya, dia mengira dia telah menerima pantulan gelombang radio biasa. Gelombang radio pendek memang biasa memantul di antara bumi dan stratosfer. Fenomena ini disebut propagasi, tapi biasanya pantulan itu berlangsung sangat cepat, kurang lebih selama 1/7 detik setelah transmisi awal. Anehnya, sinyal yang diterima Holst baru kembali 15 detik kemudian, dan sinyal ini gak sesuai dengan pantulan sinyal radio yang diterima manusia. Bahkan, gak cuma Holst sendiri yang menyaksikan langsung fenomena ini loh. Banyak penggemar radio juga menemukan dan mengonfirmasi sinyal ini, tapi belum ada yang tahu penjelasannya. Kira-kira itu sinyal apa ya? Jangan-jangan pengamatan Tesla selama ini emang benar. Oke, kita kupas satu persatu yuk. Sinyal itu memang ada dan telah didokumentasikan oleh banyak orang. Tapi, sinyal Tesla dan Marconi gak sama dengan pantulan sinyal Holst. Saat itu, Tesla dan Marconi menangkap sinyal yang berasal dari pulsar atau bintang neutron yang berotasi cepat. Pulsar terbentuk saat bintang yang lebih besar dari matahari menyelesaikan siklus hidupnya. Lalu, bintang ini menjadi bintang neutron dan menerima dorongan kuat hingga bisa berotasi pada kecepatan tinggi. Saat itulah, gelombang radio yang dipancarkan pulsar akan merambat jauh sampai ke planet kita. Pulsar baru ditemukan pada tahun 1968. Jadi nggak heran kalau Tesla dan Marconi belum bisa ngejelasin temuan mereka. Tapi kalau Jørgen Holst, gimana ya? Nah, sinyal yang ditemukan Jørgen Holst itu sebetulnya bernama LDE atau Long Delayed Echo. Konsepnya lebih rumit karena pantulan sinyal ini masih jadi misteri. Para saintis memperkirakan LDE disebabkan oleh objek di atmosfer bumi, atau bisa juga sinyal tersebut dipantulkan dari awan plasma matahari dan bulan. Tapi kita belum bisa mastiin kebenarannya. Peristiwa selanjutnya terjadi pada tahun 1960. Kala itu New York Times menerbitkan artikel tentang stasiun pelacakan Amerika Serikat telah mendeteksi satelit asing yang mengorbit bumi di dekat kutub. Meski telah diamati selama hampir 2 minggu, identitas dan asal satelit misterius bernama satelit gelap ini belum diketahui. Banyak orang meyakininya sebagai satelit Black Knight yang terkenal. Tapi kemudian para saintis mengonfirmasinya sebagai bangkai satelit biasa yang tersesat. Mereka bilang satelit itu rusak dan pendorongnya menerbangkan satelit ke arah yang salah. Tapi berita ini bikin banyak orang tertarik lagi dengan satelit Black Knight. Banyak astronom telah mengamati satelit ini. Benda luar angkasa asing bisa aja berupa pesawat antariksa gelap yang terkenal itu. Tapi sampai sekarang, semua foto dan data tentang satelit Black Knight berasal dari observatorium di bumi. Untuk mengonfirmasi dan mematahkan keberadaannya, pengamat juga perlu saksi yang ada di orbit. Gordon Cooper adalah pilot dan salah satu astronot pertama dalam sejarah. Pada tahun 1963, dia ikut misi Mercury Atlas 9, yang saat itu jadi misi luar angkasa terlama di Amerika Serikat. Saat terbang, dia ngeliat objek hijau misterius di depan modulnya. Objek ini kemungkinan gak berasal dari bumi. Lalu dia ngasih tahu para awaknya di bumi tentang pengamatannya. NBC News mendengar kabar tersebut dan segera mewawancarai Cooper. Anehnya, transkrip misi NASA maupun Cooper gak begitu ambil pusing. Seolah-olah mereka menganggapnya gak pernah terjadi. Lalu, NASA menerbitkan penjelasan resmi yang isinya begini. Pesawat Cooper mengalami masalah kelistrikan yang meningkatkan kadar karbon dioksida, sehingga Cooper berhalusinasi. Cooper juga mengiyakan pernyataan ini. Mungkin kebetulan aja sih setelah pensiun, Cooper jadi tertarik untuk nyari tahu tentang makhluk luar angkasa. Kalaupun penemuan Cooper memang benar dan di orbit bumi ada pesawat misterius, memangnya makhluk itu mau ngapain? Kenapa mereka mengawasi kita? Pada tahun 1973, peneliti asal Skotlandia Duncan Alasdair Lunnan akhirnya menelitinya. Dia mempelajari semua data tentang LDE yang dikumpulkan oleh para saintis Norwegia.
Tiba-tiba dia mengamati penyimpangan yang mungkin mengandung kode. Lalu, dia mengubah data tersebut menjadi grafik yang salah satu sumbunya menunjukkan keterlambatan waktu dan pantulan. Sedangkan sumbu satunya menunjukkan posisi gaung dalam urutan. Hasilnya memperlihatkan titik-titik yang mirip peta luar angkasa atau peta rasi bintang Boötes. Lunan mulai menganalisis pantulan yang direkam astronom Prancis pada tahun 1929. Hasilnya juga nunjukin rasi bintang yang sama, tapi salah satu bintang sedikit bergeser. Lalu Lunan berpikir begini, jangan-jangan itu peta bintang di masa lalu. Setelah memundurkan waktu, akhirnya Lunan bisa menarik kesimpulan. Menurutnya itu adalah tampilan rasi bintang 13.000 tahun yang lalu. Bisa jadi mereka telah mengawasi kita selama ribuan tahun. Tahun 1973, Lunan diwawancarai majalah Inggris Spaceflight. Dia bilang dia udah menerjemahkan pesan radio yang tersembunyi dalam LDE. Dia bilang awalnya dari sini. Rumah kita adalah bintang ganda Upsilon Boötes. Kita hidup di planet ke-6 dari 7 planet dari matahari yang lebih besar. Planet ke-6 kita punya 1 satelit. Planet ke-4 punya 3. Planet pertama dan ketiga punya 1 satelit. Probe kita ada di posisi Arcturus yang dikenal di peta kita. Bikin merinding. Tapi meskipun liputan ini diterbitkan di New York Times, Time, dan majalah populer lain, gak ada yang serius nanggepin topik ini. Rupanya teori Lunan gak punya bukti kuat. Akhirnya dia menarik ucapannya dan mengaku kalau dia udah bikin kesalahan besar. Metode yang dia gunakan gak ilmiah, dan dia bilang dia cuma menebak-nebak arti sinyal tersebut. Di bagian akhir cerita ada foto ini. Pada 4 Desember 1998, pesawat ulang-alik Endeavour memulai misi STS-88 sebagai misi pertama ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Lalu pada 11 Desember, NASA menerbitkan rangkaian foto yang nunjukin objek aneh di orbit bumi. Semua foto ini langsung menyedot perhatian publik. Lagi-lagi, objek ini dikira sebagai satelit Black Knight yang udah dibahas selama bertahun-tahun. Akhirnya satelit Black Knight ditemukan juga ya setelah muncul banyak teori. Tapi seperti biasa, faktanya nggak seheboh itu. Jadi selama misi STS-88, salah satu astronot masang penutup thermal. Karena nggak terpasang sampai rapat, lapisannya lepas dan melayang-layang. Foto tadi memang diambil untuk mendokumentasikan kejadian ini. Black Knight udah jadi legenda yang banyak menyedot perhatian. Kamu juga bisa ngumpulin datanya selama berjam-jam, nyari informasi dan bukti baru, dan ternyata semuanya terpatahkan. Kisah ini hanyalah kumpulan laporan, foto satelit, dan peristiwa yang gak saling berkaitan. Semuanya bercampur aduk jadi legenda urban yang gak logis dan bikin bingung. Tapi tetap seru kan? Dengan sedotan raksasa di tanganmu, kamu mulai meniup Saturnus hingga membesar, makin besar, dan terus membesar. Segitu cukup. Lalu tambahin juga cincin raksasa. Beres. Ini adalah Super Saturn, alias Saturnus yang disuntik steroid. Objek antariksa ini ditemukan para ilmuwan pada tahun 2012 dan diberi nama J1407b. Para astronom masih belum tahu banyak soal planet ini, mungkin raksasa gas, mirip Jupiter atau Saturnus di tata surya kita. Kalau memang begitu, berarti permukaannya nggak padat. Dan saat menapakkan kaki di situ, kamu akan jatuh sampai ke intinya. Tapi planet ini mungkin termasuk katai coklat yang berada di tengah-tengah planet besar dan bintang. Objek semacam ini harus cukup berat agar bisa melakukan reaksi termonuklir seperti yang terjadi di dalam bintang. Tapi kekuatan reaksi katai coklat belum mampu membuatnya bersinar dan memancarkan panas. Terlebih dulu kita perlu ngebandingin ukuran dan berat J1407b ini dengan bumi. Kalau ditimbang, bumi kita akan seberat 6 kali 10 pangkat 21 ton. Diameter planet kita sekitar 12.700 km. Sekarang lanjut ke Jupiter, planet terbesar di tata surya. Diameternya 11 kali lipatnya bumi dan beratnya 318 kali lipat. Kalau Jupiter menjadi ember, kita bisa masukin 1321 bumi ke dalamnya. Dan ini dia planet utama kita kali ini, Super Saturn. Ukurannya hampir 20 kali lipatnya Jupiter dan beratnya 6.360 kalinya bumi. Planet ini punya cincin yang sangat besar. Dan kalau berada di tata surya kita, cincinnya akan membentang sampai setengah kali jarak bumi ke matahari.
Dan kalau Super Saturn ini menggantikan Saturnus asli kita, cincinnya bisa diamati dengan mata telanjang karena ukurannya lebih besar dari bulan purnama. Diperkirakan proses pembentukan cincin ini sama seperti cincin Saturnus kita. Menurut salah satu teori, cincin ini berasal dari sisa satelit yang pernah berada di area tersebut. Orbitnya nggak stabil, dan seiring berjalannya waktu, satelit ini hancur oleh gaya pasang surut kuat dari planet yang dikelilinginya. Serpihan kecil yang dihasilkan kemudian menempati posisinya sendiri di orbit raksasa dan saling berbenturan seperti sedang di blender. Setelah beberapa saat, cuma ada partikel debu dan es yang bergerak di sekitar planet raksasa ini. Teori lain menyatakan, cincin ini muncul setelah satelit bertabrakan dengan asteroid atau satelit lain. Kemudian, blender gravitasi menjalankan tugasnya hingga mengubah puing ini menjadi cincin. Sebagian ilmuwan berpendapat, cincin ini terbentuk secara bersamaan dengan planetnya. Jadi, materi tersebut hanyalah sisa nebula planet yang berupa awan gas, puing antariksa, dan debu. Semua materi tadi mungkin menyusut dan memadat hingga membentuk planet. Kita cuma bisa menebak-nebak soal asal-muasal cincin Super Saturn ini. Dan masanya kurang lebih 80%-nya bumi. Artinya, satelit yang dulu mengitari J1407b ini kira-kira seukuran bumi. Di sela-sela cincin ini juga terdapat celah, dan menurut ilmuwan, di situ kemungkinan ada satelit Super Saturn. Kalau memang begitu, ukurannya pasti sebesar Mars. Kalau para saintis bisa membuktikan Super Saturn sebagai katai coklat, berarti temuan ini akan sangat mencerahkan. Mereka bisa melihatnya menua. Katai coklat seharusnya kehilangan energi dan perlahan memudar. Setelah energinya habis, katai coklat akan berubah menjadi katai hitam dan kita akan sulit membedakannya dengan lubang hitam. Kita belum pernah menemukan katai hitam di alam semesta karena pembentukannya perlu waktu selama triliunan, bahkan kuadriliunan tahun. Alam semesta kita masih sangat muda. Dari bintang yang muncul saat alam semesta lahir sampai sekarang pun, belum ada yang melewati fase katai hitam. Salah satu objek tertua di alam semesta adalah katai putih ini, yang namanya lumayan panjang, WD0346+246. Umurnya sekitar 11-12 miliar tahun, suhunya setengah kalinya matahari, dan bahkan masih terus mendingin. Katai putih ini harus melewati waktu sampai 10⁻16 tahun lagi untuk berubah jadi katai hitam. Sedangkan alam semesta kita masih berumur sekitar 1,4 kali 10⁻10 tahun. Para ilmuwan meyakini katai hitam baru akan ada sekitar 10⁻26 tahun lagi sambil memakan materi gelap. Setelah itu, proton atau partikel terkecilnya akan mulai rusak. Kemudian, katai hitam akan menguap begitu saja. Proses ini akan berlangsung selama 10⁻50 tahun. Tapi kalau protonnya tetap utuh, nasib katai hitam ini akan sangat berlainan. Dalam 10 kali 10⁻1500 tahun lagi, katai hitam akan menjadi bintang besi. Sederhananya, bintang ini adalah bola meriam di luar angkasa. Bola besi ini bisa bertahan sampai miliaran kali lebih lama dari seluruh alam semesta, hingga tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Jadi, proses pembentukan katai hitam sangat panjang. Bintang biasa akan melewati waktu yang sangat panjang untuk menua seperti ini. Tapi, Super Saturn, kalau memang berupa katai coklat, mungkin lebih mendekati kondisi ini. Saturnus yang disuntik steroid ini bukan satu-satunya planet aneh di alam semesta kita. Ada Gliese 436b yang terdeteksi menggunakan metode transit. Transit terjadi saat planet bergerak di antara bintang induk dan bintang pengamat. Posisinya agak mirip seperti gerhana bulan. Planet ini 4 kali lebih besar dari Bumi dan 22 kali lebih berat. Hampir seperti di Neptunus, air di sini terbilang eksotis. Wujudnya padat tapi bukan es. Suhunya sekitar 270 derajat Celcius. Air di Bumi menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi di Gliese 436b, airnya tetap padat karena tekanan di situ sangat ekstrim. Ilmuwan mengamati kalau atmosfer planet ini menguap keluar angkasa, sehingga ada awan raksasa yang melingkar di sekitarnya. Awan ini terus bergerak di orbitnya, menghasilkan ekor planet yang terlihat seperti komet. Cancri punya materi berharga yang nilainya lebih besar dari semua uang di bumi kita. Seisi planet ini dihiasi berlian. Luas Cancri sekitar 2 kali lipatnya bumi dan beratnya 8 kali lipat. Planet ini nggak berputar, cuma satu sisinya yang selalu mengarah ke bintang induknya.
Suhu permukaannya hampir 2 kali lebih tinggi dari suhu api yang terbakar. Dan karena bintang induknya mengandung banyak karbon, planet ini juga punya banyak karbon. Tekanan dan suhu intens membuat karbonnya berubah menjadi grafit dan berlian. Tapi, jarak planet ini 40 tahun cahaya dari bumi. Jadi, kita perlu waktu sekitar 730.000 tahun untuk sampai di tujuan dengan roket biasa. Planet lain yang juga kaya akan permata adalah HET-P7b. Jaraknya sekitar 1000 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya 60% lebih besar dari Jupiter dan bobotnya 2 kali lebih berat. Planet ini sangat dekat dengan bintang induknya, jadi kala revolusinya cuma berlangsung selama 2 hari di bumi. Dan suhunya hampir sepanas Katai Putih. Pada sisi malam planet ini, kamu akan melihat awan misterius. Menurut perkiraan para ilmuwan, awan ini banyak mengandung bahan korundum atau zat pembentuk batu rubi dan safir. Hujan permata super mewah mungkin turun di situ. WASP-12b termasuk planet tergelap yang pernah ditemukan. Hanya salah satu sisinya yang menghadap ke bintang induk. Permukaannya sangat gelap hingga mampu memakan sekitar 94% cahaya. Jadi, wujudnya kelihatan mirip lubang hitam. Sang bintang memanaskan planet ini hingga materinya terus menguap. Kemudian, gravitasi bintang yang kuat bisa menarik awan ke dalamnya sampai terbentuk cakram. Tapi jawarannya justru planet TRES-2b sebagai planet tergelap yang pernah kita tahu. Planet ini bisa menyerap 99% cahaya yang datang dari bintangnya, sehingga menelan lebih banyak cahaya daripada batu bara. 1% cahaya yang tersisa menjadi merah karena terpantul oleh sang raksasa gas. Dari jauh, planet ini terlihat mencekam. Salah satu planet tertua di alam semesta adalah PSRB 162026b dan umurnya sekitar 12,7 miliar tahun. Artinya, planet ini terbentuk sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Umurnya sangat tua dan malahan 2 bintang induknya sudah berevolusi. Salah satunya menjadi Katai Putih dan yang satunya lagi menjadi pulsar yang berputar hampir 100 kali setiap detik. Suasana pagi di planet ini pasti sangat cantik. Dan sekarang, sistem bintang ini bergerak menuju klaster padat bintang yang mungkin akan menyebabkan tabrakan. Jadi, nasib planet ini nggak diketahui. Kepler 438b menjadi salah satu planet yang paling mirip dengan bumi. Ukurannya cuma 12% lebih besar dan berada di zona Like-Huni bintang induknya. Nggak terlalu mepet ataupun terlalu jauh. Area ini sangat pas, sehingga airnya nggak menguap karena panas dan tidak berubah menjadi es karena dingin. Planet ini mungkin mampu menunjang terbentuknya kehidupan dan di masa depan mungkin akan jadi rumah baru bagi kita. Tapi, kita perlu menempuh perjalanan selama 470-an tahun untuk sampai ke situ. Itu pun dengan kecepatan cahaya. Dan menurut hukum fisika, kecepatan sengebut itu gak akan bisa ditempuh. Di luar angkasa, kegelapan pekat di antara titik-titik cahaya menyilaukan menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menyembunyikan lubang hitam yang menganga, lapar, dan menakutkan. Kegelapan itu membuat para astronom kesulitan mencari informasi detail tentang monster luar angkasa ini. Saat mencapai akhir hidupnya, bintang yang kuat dan masif tidak bisa menghilang begitu saja. Salah satu skenario yang paling memungkinkan adalah sang bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya. Lalu dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, sang bintang akan kolaps akibat gravitasinya sendiri. Jika ukurannya cukup besar, bintang itu akan berubah menjadi lubang hitam. Ada lubang hitam hipotetis bernama primordial. Ilmuwan tidak pernah mendapatkan bukti nyata soal keberadaan lubang hitam jenis ini. Lubang hitam seperti ini sangatlah tua dan terbilang kecil. Menurut standar lubang hitam, tentu saja. Para astronom meyakini lubang hitam ini bisa muncul beberapa milidetik setelah Big Bang atau ledakan dahsyat. Saat itu, bintang dan galaksi masih belum ada. Artinya, lubang hitam primordial mungkin menjadi saksi seluruh sejarah alam semesta. Saat ini, kemungkinan besar lubang hitam primordial terkecil sudah menguap. Tapi yang lebih besar masih bisa tersebar di suatu tempat di luar angkasa. Tapi bagaimana lubang hitam primordial bisa terbentuk? Awalnya, luar angkasa tidak seperti sekarang. Di beberapa area, suhunya lebih panas. Di area lain, lebih sejuk. Sementara di beberapa area lain lagi, sangat padat. Para ilmuwan meyakini, titik-titik yang padat ini bisa kolaps menjadi lubang hitam primordial. Tapi, apa yang paling aneh? Ukuran lubang hitam seperti ini mungkin sangat kecil,
karena muncul tepat setelah Big Bang. Makin lama sebuah lubang hitam terbentuk, makin besar ukurannya. Perbedaan massa antara lubang hitam yang lebih tua dan lebih kecil dengan yang lebih muda dan lebih besar sangatlah jauh. Ibaratnya, massa benda yang 1000 kali lebih besar daripada matahari dibandingkan dengan massa permen jeli. Bisa terbayang perbedaannya kan? Ada teori yang mengatakan lubang hitam primordial sebenarnya adalah materi gelap. Materi ini diyakini memenuhi sekitar 80% massa alam semesta yang sudah bisa diamati saat ini. Para astronom belum mampu melihatnya secara langsung karena materi aneh ini tidak memancarkan cahaya atau energi apapun. Gagasan ini belum begitu diterima selama beberapa dekade. Namun baru-baru ini para ilmuwan menyadari ada lebih banyak lubang hitam di alam semesta daripada yang mereka kira dulu. Artinya, teori ini mungkin memang benar. Sementara itu, populasi lubang hitam bentukan Big Bang yang luas dan masih tersembunyi mungkin bukan cuma bagian dari materi gelap, melainkan materi gelap itu sendiri. Tapi, para astronom belum menemukan satupun partikel materi gelap, bahkan setelah puluhan tahun pencarian. Beberapa ilmuwan berpendapat, materi gelap tidak mungkin terdiri dari kumpulan lubang hitam primordial berbagai ukuran. Karena jika demikian, semua lubang hitam ini akan terlalu sering bertabrakan. Ilmuwan lain mengatakan, lubang hitam mungkin muncul berpasangan. Lalu, lubang hitam ketiga bisa mendekati pasangan ini dan menggantikan salah satunya. Lagi pula, alam semesta kita memang dipenuhi lubang hitam dan jumlahnya super banyak. Proses ini akan berulang berkali-kali, jadi hampir tidak ada penggabungan atau tabrakan. Lubang hitam primordial mungkin membentuk gugusan seukuran jarak antara matahari dan bintang terdekat kita. Tiap gugusan ini dapat dihuni ribuan lubang hitam, yang semuanya berimpitan. Monster lubang hitam bermassa 30 matahari mungkin terletak di tengahnya, dengan lubang hitam kecil lain yang menempati sisa ruang yang ada. Gugusan semacam ini bisa menempati area manapun yang dianggap astronom sebagai materi gelap. Tapi sejauh ini, semua itu masih sekadar teori menarik, dan beberapa ilmuwan belum mendukungnya. Masih dibutuhkan lebih banyak data. Perilaku lubang hitam terkadang mirip gunung berapi galaksi masif yang dari waktu ke waktu meletus. Tapi alih-alih memuntahkan lahar, lubang hitam menghasilkan energi dalam jumlah besar yang membentuk lubang menganga pada materi dan gas di sekitarnya. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang menyala bertahun-tahun lalu. Ini terjadi di gugusan galaksi yang jaraknya sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang terbentuk, yang sebenarnya adalah lubang yang terbentuk di dalam gas panas gugusan, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Wow! Baru-baru ini, para astronom mendapati bahwa salah satu bintang paling masif di area itu mungkin baru saja lenyap. Bintang itu dulu melayang di luar angkasa sejauh 75 juta tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan biasanya tidak bisa melihat satu persatu bintang dengan jelas jika jaraknya sejauh ini, kecuali jika ukurannya super besar, seperti yang sedang kita bahas. Ukurannya sangat besar dan bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari kita. Sebelumnya, para astronom melihat cahaya bintang ini pada tahun 2011. Tapi saat dilihat lebih dekat beberapa tahun kemudian, para astronom tidak bisa menemukannya. Bintang sebesar itu biasanya hilang dalam bentuk supernova super terang. Tapi kali ini tidak. Itu masih membuat para ilmuwan bingung. Ada teori yang menyebutkan bintang itu kolaps menjadi lubang hitam dan ini terjadi tanpa memicu supernova terlebih dulu. Proses ini memang bisa dialami bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tetapi amat sangat jarang. K2141b adalah planet yang berada di luar tata surya kita. Sekilas bentuknya tidak jauh berbeda dengan bumi. Ada lautan cair yang menguap menjadi awan, mengembun, dan kembali ke permukaan dalam bentuk hujan. Tapi alih-alih air, semua terjadi pada batu. Permukaan eksoplanet ini ditutupi lautan lava sedalam puluhan kilometer.
suhu di K2141b mencapai 2760 derajat Celcius pada siang hari. Itu cukup panas untuk menguapkan magma di lautan ke atmosfer. Kemudian, angin supersonik yang dapat bertiup dengan kecepatan 1,5 km per detik membawa uap batu ini ke sisi malam planet. Magma yang menguap, mendingin, kembali menjadi cair, lalu turun sebagai hujan batu. Oke, kayaknya kita butuh payung lebih kuat. Ada bintang di galaksi GSN 069 yang mungkin akan berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam triliunan tahun mendatang. Itu karena bintang ini sering bertemu dengan lubang hitam. Pertama, para astronom melihat semburan sinar X yang aneh. Semburan itu sangat terang dan menyala setiap 9 jam. Setelah memeriksa fenomena ini, para peneliti menyadari itu adalah bintang yang terlempar ke orbit unik di sekitar lubang hitam. Dan kilatan yang mereka lihat adalah materi yang tersedot dari permukaan bintang. Ini terjadi setiap kali bintang itu melewati lubang hitam yang rakus. Selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan prosesnya belum akan berhenti dalam waktu dekat. Baru-baru ini, para astronom menemukan sejumlah jejak fosfina di atmosfer Venus. Di bumi, gas yang mudah terbakar dan tidak berwarna ini sering ditemukan di dekat mikrob. Oleh karena itu, ada teori baru yang menyatakan mungkin ada kehidupan di Venus. Namun, jika memang ada, kehidupan ini hanya bisa muncul di ketinggian awan, karena tidak ada organisme hidup yang mampu bertahan di lingkungan Venus yang ekstrim. Permukaannya super kering, tanpa air cair, dan tekanannya 90 kali lebih besar dari permukaan bumi. Suhu di sana hampir mencapai 480 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan logam tertentu. Jadi, mustahil kan? Metana, gas yang biasanya dihasilkan makhluk hidup, ditemukan di Mars pada tahun 2013. Pesawat luar angkasa Mars Express milik Badan Antariksa Eropa mendeteksinya di kawah Gale dekat ekuator Mars. Penemuan ini mungkin suatu hari akan menjawab pertanyaan tentang ada atau tidaknya kehidupan di Mars. Asteroid 2019 Oka membuat para ilmuwan takut karena mendekati planet kita diam-diam pada Juli 2019. Asteroid besar ini, yang panjangnya 122 meter, muncul entah dari mana. Asteroid ini meluncur sangat dekat ke bumi. Hanya sekitar 72.000 km jauhnya, atau kurang dari 1/5 jarak bumi ke bulan. Lapisan luar matahari jauh lebih panas daripada permukaannya. Suhunya bervariasi dari 5.500 derajat Celcius di dekat permukaan sampai sepanas 555.000 derajat Celcius di koronanya, alias lapisan terluar matahari. Alasan dibalik fenomena ini mungkin adalah suar nano, yaitu semburan panas kuat dari bintang itu. Teori lain menyalahkan lapisan yang terletak tepat di bawah permukaan matahari. Lapisan ini sepertinya menghasilkan medan magnet yang lemah, sehingga saat meninggalkan matahari, energi dari lapisan ini memanaskan koronanya dalam bentuk lapisan cabang dan akar magnetis. Bulan mungkin masih terus menyusut. Diameter satelit alami planet kita ini berkurang 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun yang lalu. Jika bagian dalamnya terus mendingin, ini mungkin dapat menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan bulan. Pada tahun 2019, InSight milik NASA yang punya misi mempelajari interior Mars mencatat gempa Mars yang pertama kali terjadi. Gempa ini datang dengan cepat, sekitar 2 guncangan per hari. Sebagian besar gempa ini berskala kecil. Kamu bahkan tak akan merasakannya jika itu terjadi di bumi. Sejauh ini, lebih dari 300 gempa Mars telah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama yang terjadi di objek luar angkasa selain bumi dan bulan. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi ini adalah gelombang magnetis aneh yang terjadi setiap tengah malam di sekitar InSight. Masih belum jelas dari mana asal gelombang ini. Mungkin setelah tengah malam, makhluk Mars mulai berjalan-jalan. Mungkin saja. Atmosfer Pluto jauh lebih tinggi di atas permukaannya dibanding, katakanlah, bumi. Atmosfer Pluto juga punya lebih dari 20 lapisan
yang semuanya super dingin dan padat. Oh, aku baru ingat. Bulan kita juga punya sesuatu semacam atmosfer, namanya eksosfer, yang terdiri dari helium, neon, dan argon. Eksosfer ini 10 triliun kali lebih tipis dibanding atmosfer bumi. Amat sangat tipis. Bumi punya 3 lapisan utama, 2 bagian dari inti, yakni inti dalam yang panas dan padat, serta inti luar yang cair. Lalu ada mantel bumi, kemudian kerak tipis di atas, yakni permukaan yang mendukung kehidupan seperti yang kita tahu. Setidaknya itu yang kita ketahui, tapi sekarang ilmuwan telah menemukan lapisan misterius baru yang terdapat jauh di dalam inti dalam yang padat. Inti dalam bumi kurang lebih 2/3 ukuran bulan, dan tersusun atas nikel dan besi padat. Inti dalam ini panas menyala. Suhu di pusat planet kita sama dengan suhu permukaan matahari. Suhu inti luar bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Sulit untuk mengeksplorasi pusat bumi karena kita tidak bisa masuk ke sana, dan rasanya seperti melihat logam dan batuan cair seluas 5.200 km melalui jendela yang sangat kotor. Tapi kita bisa mengandalkan eksperimen laboratorium tentang batuan mampat dan panas, sinyal-sinyal dari gelombang seismik, dan model-model komputer. Saat terjadi gempa bumi, gempa itu mengirimkan gelombang kejut. Gelombang ini merambat menembus lapisan-lapisan bumi dengan kecepatan berbeda-beda, tergantung arah rambatan dan materi yang dilaluinya. Dalam penelitian baru, satu tim ilmuwan mengatur kumpulan data 100.000 gempa dalam. Sebagian di antaranya memiliki kedalaman lebih dari 100 km di bawah permukaan bumi. Saat gempa terjadi di satu sisi planet kita, ilmuwan melacak gelombangnya sampai ke sisi berlawanan. Gelombang berubah ketika sampai di sisi lain. Maka ilmuwan mencoba memahami materi yang telah dilalui gelombang ini. Mereka menemukan sebuah lapisan baru di dalam inti planet kita berkat gempa bumi. Biasanya, gelombang kejut merambat di sepanjang khatulistiwa, tapi di bawah permukaan, gelombang itu menyimpang dan merambat ke berbagai arah, sekitar 60 derajat ke samping. Saat melewati inti dalam dari utara ke selatan, gelombang ini bergerak lebih cepat dibanding saat melewati inti yang sejajar dengan khatulistiwa. Penting untuk memahami inti bumi, sebab intilah yang membentuk medan magnet kita, yang pada akhirnya melindungi planet kita dari hal-hal seperti angin matahari. Ini adalah partikel-partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Pada tahun 1960-an, kita menemukan bahwa bumi berdenyut setiap 26 detik. Ini seperti mesin jam dan denyut jantung raksasa. Tanah sedikit berguncang, tapi seringnya kita tidak merasakannya. Peneliti masih bisa melacaknya. Sebagian peneliti berpikir bahwa lempeng benua adalah pemecah gelombang di bawah laut. Misal, bagian tertinggi dari benua Amerika Utara runtuh ke dalam dataran abisal. Satu teori menyatakan gelombang menghantam tempat ini menghasilkan denyutan teratur. Seperti kalau kamu punya satu set drum, kamu pukul drum-drum itu dengan kedua tanganmu, dan kamu nggak sengaja mengenai satu titik yang menghasilkan pukulan harmoni yang pas untuk membuat seluruh planet berguncang. Kalau teori ini benar, kita beruntung karena tak ada lagi titik seperti ini yang bisa mengguncang bumi. Ilmuwan lain percaya bahwa denyutan itu terjadi karena ada gunung berapi di dekat titik kritis, Pulau Sao Tome di Teluk Boni. Kamu berjalan, berlari, dan meloncat, tapi saat berhenti, rasanya kamu seperti berdiri diam. Kenyataannya, kamu tetap bergerak, meskipun saat diam, sebab planet kita selalu bergerak. Tergantung di mana kamu berada, kamu bisa berputar melintasi alam semesta dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Kalau kamu berada di khatulistiwa, pergerakanmu paling cepat. Katakan di ujung jarimu ada bola basket yang sedang berputar. Coba cek garis lintang di bolamu. Satu titik di garis itu punya jarak tempuh yang lebih jauh dalam satu putaran saja dibanding titik lain di dekat jarimu. Itu artinya titik di khatulistiwa bergerak lebih cepat. Bumi adalah planet yang selalu melakukan daur ulang. Tanah tempat kita berjalan didaur ulang. Siklus batuan planet kita mengubah satu jenis batuan menjadi jenis batuan lain. Itu adalah siklus yang berlangsung terus-menerus. Kedalaman planet kita penuh dengan magma. Ketika keluar ke permukaan, magma mengeras menjadi batuan.
Proses tektonik seperti aktivitas vulkanik, gempa bumi, pembentukan gunung, dan semua proses lain yang membentuk permukaan planet kita membawa batuan itu ke permukaan bumi. Ketika ada di permukaan, batuan jadi punya bentuk karena erosi mengikis bagian-bagiannya. Partikel-partikel kecil itu lalu mengendap. Tekanan yang berasal dari atas memadatkan partikel-partikel itu menjadi batuan sedimen, seperti misalnya batu pasir. Batuan sedimen akhirnya juga bisa jadi makin dalam di bawah permukaan bumi. Karena tingginya panas dan besarnya tekanan, batuan ini seolah dimasak menjadi batuan metamorf. Batuan ini bisa naik lagi ke permukaan atau bahkan terkikis kembali. Terkadang, lempeng kerak bumi saling mendorong dan dengan begini, batuan bisa berubah menjadi magma lagi. Sejauh ini, kita baru menjelajah 5% lautan. Lautan itu sendiri, juga kehidupan di bawah dasar laut, masih menjadi misteri. Sedimen yang menjadi dasar laut kita merupakan rumah bagi berbagai mikroorganisme yang hidup bahkan sejauh 2,5 km di bawah dasar laut. Ada mikrob yang tersembunyi jauh di dalam batuan vulkanik di bawah dasar laut. Di sebagian Samudra Pasifik yang tersembunyi di bawah sedimen sedalam 265 meter. Biosfer di bawah dasar laut berkembang sangat lambat dibanding kehidupan di permukaan. Pembelahan sel terjadi setiap 10 sampai 1000 tahun. Ada yang berbeda dengan poros bumi. Perubahan iklim dan gletser yang mencair sebagian besar di wilayah seperti Himalaya dan Alaska membuat poros bumi bergeser. Planet kita punya dua kutub, kutub magnetik selatan dan utara. Kedua kutub ini memengaruhi hal-hal seperti arus udara dan navigasi. Poros tempat bumi berputar adalah kutub jenis lain. Seiring waktu, kutub ini sedikit bergeser, tapi kita tak tahu pasti kenapa. Para peneliti sadar bahwa ada massa air bergerak yang mendorong poros bumi ke arah timur. Ambil sebaskom air sebagai contoh. Kalau kamu gerakan baskom maju mundur, percikan membuat air memindahkan beratnya. Hal ini serupa juga terjadi pada tingkatan planet. Sebesar apapun gempanya, tidak ada manusia yang bisa merasakan gempa bumi di sisi bumi yang berseberangan, meski sebagian orang mengaku bisa. Pada tahun 2013, terjadi gempa di dekat Kepulauan Kuril dengan magnitudo 8,5 skala Richter. Kedalamannya sekitar 650 km. Gempa ini begitu kuat, sehingga orang-orang di Australia bilang mereka bisa merasakan tanah berguncang. Gempa terkuat terjadi di Chili pada tahun 1960 dengan magnitudo 9,5 skala Richter. Zona retakannya membentang dari 500 km sampai hampir 1000 km di sepanjang pesisir negara itu. Gempa bumi dengan magnitudo 10 atau lebih tidak bisa terjadi. Magnitudo gempa tergantung pada panjang sesar atau patahan tempat gempa itu muncul. Makin panjang sesarnya, makin kuat gempanya. Sesar adalah patahan pada sebagian kerak bumi. Pada kedua sisinya terdapat batuan dan keduanya bergerak saling melewati. Kita belum menemukan sesar yang cukup panjang hingga bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 10 atau lebih. Jika itu terjadi, sesarnya akan memanjang hampir di seluruh planet. Gempa dengan magnitudo 12 membutuhkan sesar yang lebih besar daripada planet kita. Satu sisi planet kita lebih dingin dari sisi yang lain. Ada sistem yang menjaga kehangatan bumi dari dalam berupa interior cairan panas yang menyala jauh di bawah permukaan bumi. Sistem ini berputar dan di saat yang sama menghasilkan medan magnet serta gravitasi. Dengan begitu, inti bumi menahan atmosfer lebih dekat dengan permukaan planet. Bumi juga menyerap panas dari matahari, sebagian besar di permukaannya. Panas matahari tidak menyebar secara merata di seluruh bagian planet. Satu sisi planet, yakni belahan Pasifik, lebih cepat kehilangan panas daripada sisi yang satunya, belahan Afrika. Ini terjadi karena daratan memerangkap lebih banyak panas daripada permukaan laut. Dasar laut jauh lebih tipis dibanding daratan. Dan juga, suhu yang disebabkan oleh panas yang berasal dari dalam bumi menjadi lebih rendah karena besarnya jumlah air dingin di atasnya. Awan bukan cuma seperti potongan kapas lembut di langit. Beratnya lebih dari 500.000 kg dan membantu mengatur suhu planet kita.
Kalau kamu mengambil semua titik air di dalam awan dan membawanya ke permukaan bumi, kamu bisa menutup planet kita dengan lapisan cairan setipis rambut manusia. Kayaknya sih nggak banyak ya, tapi air ini sangat penting bagi iklim kita. Suhu di bumi bakal jadi lebih hangat kalau bukan karena awan-awan itu.